Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Arif Al-Jafar Nalole. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terjadinya perang di masa lampau, yaitu Perang Teluk Satu, Perang Teluk Dua, Perang Teluk Tiga, Ya, itu dia. Kita tak usah berlama-lama. Mumpung kopi masih panas. Ayo, let's go. Okay, let's go. Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran sering disebut sebagai Perang Teluk Satu. Terjadinya Perang Teluk Satu antara Iran dan Irak disebabkan oleh adanya masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang Perang Teluk Satu yaitu adanya konflik antara etnis Arab Irak dan etnis Persia Iran. Konflik antara mazhab Sunni Irak dan Syiah Iran. Pengaruh konflik sejarah kedinastian besar Islam antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Dan juga terakhir, sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Kronologi Perang Teluk Satu diawali dengan invasi pasukan Baghdad Irak ke wilayah Iran pada 22 September 1980. Sengketa perbatasan dan instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lubung minyak Iran. Presiden Iran Ayatullah Khomeini membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan membalik keadaan Perang Teluk Satu. Dalam Perang Teluk Satu, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman. Pada 1982, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan. Kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan. Pada perkembangannya, Ayatullah Khomeini berusaha untuk terus melanjutkan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein di Irak. Namun, usahanya mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kuatnya pertahanan dari pasukan Irak. Serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudah dihalau oleh kekuatan udara yang superior. Dampak Perang Teluk
I. Perang Teluk I berakhir ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran pada 17 Juli 1988. Irak dan Iran menyetujui resolusi PBB dan secara resmi Perang Teluk I berakhir. Perang Teluk I membawa dampak yang besar bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat internasional sebagai berikut. Menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah, dan terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Yaitulah Perang Teluk I. Selanjutnya kita akan membahas Perang Teluk II. Kawasan Teluk Persia kembali bergejolak dengan pecahnya Perang Teluk II. Perdamaian negara-negara kawasan Teluk Persia hanyalah sebatas imaji dari masyarakat di kawasan tersebut. Perang Teluk II berlangsung pada tahun 1990 sampai 1991. Perang ini berawal dari upaya invasi aneksasi Irak atas Kuwait pada 1990. Pada perkembangannya, Perang Teluk II menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Perang Teluk I memberikan dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi dan politik Irak pasca Perang Teluk I. Irak mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh utang luar negeri. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk II sebagai berikut. Utang luar negeri Irak yang sangat besar terhadap negara penghasil minyak di Timur Tengah. Kekecewaan Saddam Hussein terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk I, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Irak sebagai negara yang bergantung pada penghasil dari ekspor minyak. Ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Kronologi Perang Teluk II. Dengan gerakan cepat, Irak mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan mengerahkan 100.000 personel dan 2.000 tank dan beberapa pesawat jet penyerbu. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh Kuwait. Invasi Irak menyebabkan timbul korban jiwa dari masyarakat sipil serta kerusakan bangunan yang masif di Kuwait. Yaitu dia kedua. Ya, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, Perang Teluk III. Perang Teluk III dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi.
tentara baru Irak lalu dibentuk untuk menggantikan tentara lama Irak setelah dibubarkan oleh koalisi, dan diharapkan tentara baru Irak akan mengambil alih tugas-tugas koalisi setelah pergi dari Irak.